Seorang pasien diabetes kaget kakinya tiba-tiba diamputasi, padahal hanya tahu akan operasi jari kaki. Pasien itu adalah wanita berinisial JS, 43. JS diduga jadi korban malpraktik di Rumah Sakit Mitra Sejati, Kota Medan, Sumatera Utara, Sumut. Disebutkan bahwa menurut keputusan dokter bersama keluarga, pasien seharusnya menjalani amputasi pada jari kakinya yang terluka. Akan tetapi, setelah operasi selesai, keluarga pasien terkejut karena bukan hanya jari yang diamputasi, melainkan juga area kaki sampai ke dengkul. Saya menuntut direktur RS ini karena saudara saya kakinya dipotong kakinya, kata seorang pria dalam video viral, Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025. Sementara itu, perekam video tersebut juga mengungkapkan bahwa amputasi seharusnya hanya dilakukan pada jari korban. Gak ada bilang, jari kakinya dioperasi, okelah kami setuju, dioperasilah hari Kamis. Dibawa ke ruang operasi rupanya kaki dipotong tanpa sepengetahuan, kata pria lain yang merekam video itu. Di sisi lain, Dinas Kesehatan, Dinkes, Sumatera Utara telah buka suara. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimi menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendengar informasi tersebut beberapa hari lalu. Setelah mengetahui informasi tersebut, pihaknya langsung mendatangi pihak rumah sakit dan menggelar mediasi kepada korban dan RS Mitra Sejati. Jadi kami Dinkes begitu dapat informasi dari masyarakat kita langsung melakukan pemeriksaan mulai dari kendali mutu hingga mengecek prosedur yang dikerjakan RS Mitra Sejati. Terangnya, Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Medan.com. Faisal pun menceritakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025. Atas persetujuan pasien, dokter di RS Mitra Sejati melakukan tindakan operasi amputasi jari kaki pasien. Jadi dari informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit bahwa prosedur sudah dijalankan. Memang yang kebetulan si ibu ini ada riwayat diabetes nah tinggi 449-nya. Namun, pada saat diambil tindakan operasi, ternyata jaringan itu yang mati sudah menyebar ke atas bukan hanya di jari saja, katanya. Namun, pada saat akan dikonfirmasi kembali, kata Faisal, pihak keluarga tidak ada di dekat ruangan operasi. Nah, pada saat mau dikonfirmasi kembali, keluarga ibu itu enggak di dekat ruang operasi. Sementara, ini kan harus diambil tindakan, karena sedang proses operasi berjalan, tapi dipanggil beberapa kali keluarganya enggak ada yang hadir, katanya. Sementara itu, keluarga merasa keberatan karena pihak rumah sakit diduga tidak memberikan konfirmasi sebelum melakukan amputasi kaki. Itulah posisinya, nah disinilah keberatan keluarganya. Kenapa penjelasan awal yang diamputasi jari kaki kenapa sampai ke kaki, katanya. Namun, kata Faisal, sudah ada pertemuan antara keluarga pasien dan juga pihak rumah sakit. Tapi ini sudah ada pertemuan dan dibicarakan. Kita pun dari rumah sakit, ini sudah kita sampaikan ke kita lakukan pemeriksaan nanti akan kita lakukan evaluasi, katanya. Ia menyatakan bahwa meskipun prosedur telah dijalankan, evaluasi terhadap rumah sakit tetap akan dilakukan. Nanti temuan-temuan apa yang kita dapatkan akan kita publish. Karena saat ini tim kami Serang melakukan pengecekan apakah ini memang ada kelalaian atau apa karena salah prosedural. Ini sedang proses tim sedang bekerja, katanya. Selain itu, berdasarkan hasil mediasi, pihak rumah sakit mengklaim bahwa pasien telah menerima tindakan tersebut, tetapi keluarga masih belum menerimanya. Jadi hasil mediasi, kalau menurut manajemen rumah sakit, ke tim kami, si ibu sudah menerima legowo, tapi yang belum menerima suami dan pengacara, katanya. Faisal Hasrimi menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit apabila terdapat kesalahan. Jadi sekarang belum ada sanksi baik itu ke dokter atau rumah sakit. Karena pemeriksaan masih diproses, katanya. Suami korban, Efredi Sembiring, 49, telah melaporkan salah satu dokter RS tersebut kepada Polda Sumut. Laporan polisi ini tertulis dalam bukti laporan LP B 303 IISPKT Polda Sumut tertanggal 3 Maret tahun 2025. Kasubit Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampu Bolon, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera menindaklanjutinya. Laporannya sudah diterima dan tentunya akan ditindaklanjuti, akan diproses, kata Kasubit Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampu Bolon, Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025.
Berdasarkan bukti laporan, LP, Efredi Sembiring membawa istrinya, JS, ke RS tersebut pada Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025. Jari telunjuk kaki sebelah kanan JS mengalami luka hingga membuat jari kakinya itu menghitam akibat terkena paku. Pada Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Efredi menandatangani surat persetujuan operasi jari telunjuk istrinya. Setelah itu, JS dibawa ke ruang operasi. Saat Efredi menunggu bersama anaknya, ia dipanggil oleh perawat sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Efredi sangat kaget ketika perawat tiba-tiba menyerahkan kaki kanan istrinya yang telah diamputasi hingga bagian lutut. Akibatnya, sang istri mengalami cacat permanen karena setengah kaki kanannya diamputasi, diduga tanpa persetujuan.